Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya bagiku. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Engkaulah segalanya, dari selamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia
Mulia namamu dari selamanya sampai selamanya. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu Bapa Yesus, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Mulia namamu. Yes. Kemuliaan dan kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu. Saja, biarlah kita deklarasikan iman kita. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Dunia tidak mengenal salib. Dunia
bahkan mencemooh salib. Tapi salibmu akan menyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku di dalam salib Kristus. Bersama-sama dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yes.
Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung namamu. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung namamu. Sembah Bapa, apa ya Bapa Surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, selamanya, selamanya. Holy Father, Holy Jesus, Holy Spirit, ku sembah selamanya Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dari selamanya sampai selamanya. Ku sembah Engkau sejak hari ini seumur hidup kami dan sampai selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja,
Hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita. Dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hujan berkat atau hujan kutuk. Bapak Ibu Saudara, sebagian orang mengharapkan hujan turun. Bahkan bangsa pilihan Allah, bangsa Israel pada zaman Raja Ahab, mereka pernah tidak mendapatkan hujan turun selama 7 musim, 3,5 tahun. Karena dosa Ahab, dosa Isabel, dan dosa umat Israel. Tetapi Elia bisa berdoa dan menurunkan hujan, namanya hujan berkat. Jadi hujan berupa berkat banyak dinantikan orang. Tapi hujan pada zaman Nuh 40 hari 40 malam menenggelamkan bumi menjadi kutuk. Hari-hari ini kita bisa melihat hujan yang kita terima hujan apa? Hujan berkat, hujan kutuk. Tapi pastikan janji firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia mati di atas kayu salib, merubah kutuk menjadi berkat. Kita akan baca nats kita dari kitab Yoel pasal 2 ayat 23. Hei Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu.
Keren banget. Hujan awal diturunkan setelah orang menanam padi, gandum. Hujan awal menanam. Begitu hujan akhir diturunkan pas mau menuai. Begitu pas Tuhan memberikan janji-janjinya. Ada hujan awal dan hujan akhir. Namun ingat, waktu umat Israel, umat pilihan Allah ini berubah setia, maka bukan hujan awal dan hujan akhir, hujan mogok, nggak ada hujan. Atau sekalian pada zaman Nuh, hujan bah, hujan raksasa bah, menenggelamkan segalanya. Hari-hari ini hujan tidak bisa kita hindari. Hari-hari ini bukan hujan air, hujan api, hujan badai, tsunami, tanah longsor, kecelakaan, bisa terjadi kapan aja. Tapi ingat, kita umat pilihan Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada janji, yaitu hujan berkat, bukan hujan kutuk. Pujian berkata, "Hei Bani Sion, bersorak-sorailah, hei umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir." Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Yes, ada janji di akhir zaman. Hujan awal, hujan akhir bersama-sama. Ini namanya berkat double portion. Percepatan Tuhan berikan waktu kita menjadi umat yang berkenan kepadanya. Mengapa ada hujan mogok atau mogok hujan? 3,5 tahun di Israel. Waktu itu Raja Ahab kebablasan. Dia bukan menyimpang ke kiri kanan, dia menyimpang gak keruan-keruan. Dia menikah dengan Isabel, dan dia menyembah berhala, menyembah Baal. Baal itu adalah dewa dewi hujan. Ahab dengan Isabel pragmatis. Ya, supaya dapat hujan, nyembahlah dewa hujan. Jangan main-main sama Tuhan yang pembuat hujan. Dan benar, Elia datang kepada Raja Ahab di 1 Raja-Raja 17. "Jika tidak kukatakan kepadamu, hujan tidak akan turun." Kenapa Elia begitu berani? Elia punya kunci langit yang membuka dan menutup hujan. Karena dosanya Ahab, dosanya Isabel, dosanya umat Israel yang ikut menyembah Baal, si dewa hujan, si dewi hujan, sang Baal. Justru mereka menerima pelajaran yang paling berat. Hujan tidak datang musim pertama, musim kedua, musim ketiga, sampai 7 musim, 3,5 tahun. Hujan tidak turun 7 musim, 3,5 tahun. Pertama masih ada sungai, sungainya kering. Terakhir bahkan embun saja tidak ada. Semua kelaparan, binatang mati, para rumput tidak ada. Sehingga akhirnya Ahab terpaksa mencari Elia. Dan Elia dengan otoritasnya menegur Ahab. "Ini karena kesalahan kamu yang menuruti Isabel, perempuan asing yang bukan umat Allah, dan menyeret kamu menyembah berhala, menyembah Baal." Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ada yang namanya janji Tuhan berkat. Ayat 1 sampai yang ke-14 isinya berkat-berkat. Bahkan ujungnya dikatakan, "Aku akan buat kamu naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor." Tapi ada syarat. Langkah pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan.
ternyata hujan berkat terus akan diberikan, dilimpahkan. Ada syarat utama, jika engkau baik-baik. Kita biar punya uang banyak di bank, punya kartu ATM di bank, pastikan kau punya PIN yang benar. Kau punya PIN salah 3 kali aja kartumu masuk. Dikasih kartu baru lagi, PIN-nya salah lagi, masuk lagi. Lama-lama bank nggak percaya itu kartumu atau kartu orang lain. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan untuk tetap menerima berkat. Sewaktu Anda tidak mau terima berkat, dikatakan ayat yang ke-15, kutuk. Tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang kutetapkan kepadamu, maka kutuk dan kutuk mengerikan. Pastikan hari ini Anda dan saya bukan menerima hujan kutuk, tapi hujan berkat. Mari kita belajar dari Elia. Yakobus 5 ayat 16 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia juga makan nasi, Elia juga bisa putus asa, bisa putus harap, bisa galau. Namun apa yang menarik? Elia sungguh-sungguh berdoa. Ternyata waktu Anda akan terima hujan-hujan berkatnya, pastikan kau belajar dari Elia. Kau sungguh-sungguh berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tetaplah berdoa. Doa itu nafas iman kita. Kita bisa stop tidak makan, stop tidak tidur, stop tidak minum, stop tidak berjalan atau berlari. Tapi tidak mungkin Anda stop nafas. Tarikan nafasmu, itu adalah nyawamu. Pastikan tiap tarikan nafasmu ada doa-doa yang kau naikkan. Hari-hari ini, ingat, saya udah berdoa Pak Pendeta, tapi nggak dijawab juga. Karena kamu salah berdoa. Doamu kau lakukan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doamu kau tunjukkan untuk pamer kepada orang lain. Hari-hari ini, jangan mengkoreksi orang lain, jangan menilai orang lain, nilailah diri kita sendiri. Begitu banjir datang, orang pada sibuk menyalahkan sana dan sini. Pasti kita ada salah. Kenapa buang sampah sembarangan? Kenapa bangun rumah sembarangan? Kenapa tidak gotong royong bangun bendungan bersama-sama? Kenapa selokan rumah kita juga pada buntu? Pastikan ada bagian kita yang kita bereskan. Sehingga hujan kutuk berhenti, yang ada hujan berkat. Mari kita bersorak-sorai akan janji Tuhan. Pada akhir zaman, Tuhan mencurahkan hujan berkat awal, hujan berkat akhir bersama-sama. Hei Bani Sion, bersorak-sorailah. Hei umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan berkat awal, hujan berkat akhir diberikan double portion bersama-sama. Belajar dari siapa? Bukan dari Ahab. Akhirnya Ahab mati tanpa ada penghormatan apapun. Isabel mati, bahkan darahnya dijilati anjing. Bagaimana dengan Elia? Wow, Elia diangkat ke surga. Elia dimuliakan Tuhan. Waktu Yesus dimuliakan atas gunung,
ada dua nabi yang turun, Musa dan Elia. Apa pelajaran dari Elia supaya kita menerima hari-hari ini? Hujan, berkat, 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 dan berkat pada awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Pertama, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi Elia sungguh-sungguh berdoa. Yang pertama, Elia sungguh-sungguh berdoa setia kepada Tuhan Allahnya. Waktu di Gunung Karmel, dia menantang nabi-nabi Baal. 450 nabi Baal Asitoret, silakan buat mezbah. Dan mereka sudah mencoba melukai tubuhnya, menoreh-noreh, berteriak-teriak kayak orang gila, nggak dijawab. Karena mereka punya doa adalah doa yang palsu. Elia manusia biasa seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Yang pertama, sungguh-sungguh Elia setia kepada Tuhan Allahnya. Ahab tidak, Isabel apalagi, umat Israel yang ikut-ikutan juga tidak. Jadi yang pertama, setia kepada Tuhan Allah. Yesus mengajarkan doa Bapa kami di Matius 9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pastikan doa-doamu kau sungguh-sungguh menguduskan Tuhan Allahmu. Dia adalah sumber. Dia adalah awal dan akhir. Semua dari, oleh, dan kepada Dia. Mari sungguh-sungguh memuji, menyembah Dia, Tuhan Allah, Allah Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam Roh Kudus. Yang kedua, waktu di Gunung Karmel itu, Elia memperbaiki mezbah. Mezbah yang dibuat oleh nabi-nabi Baal, Asitoret, diperbaiki. Pastikan mezbah-mezbah doamu diperbaiki. Mezbah doa pribadi, mezbah doa keluarga, mezbah doa kubu doa atau di gereja lokalmu, komselmu, perbaiki. Gak masuk akal kalau kau punya waktu nonton berjam-jam, mancing berjam-jam, tapi dalam mezbah doamu kok gak ada waktunya. Dengan alasan tidak ada waktu, waktu selalu ada. Tinggal engkau mengadakan, melakukannya atau tidak. Sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Allahmu, menyembah hanya kepada Dia. Setia memperbaiki mezbahmu. Mezbah itu diperbaiki. Disusun 12 batu tanda unity. Elia mengingatkan orang Israel harus unity, jangan terpecah-pecah. Yang ketiga, Elia mengambil lembu dan memotong. Bang, kalau lembu gak dipotong lari, saudara. Ibadah kita harus disertai korban. Kenapa Allah meminta Abraham mengorbankan Ishak anaknya? Karena memang harus ada korban, walaupun itu cuma ujian. Sementara Abraham mau menyembelih anaknya, malaikat Tuhan berkata, stop, cukup. Itu hanya ujian iman, bahwa kau siap mengorbankan segalanya. Dan anak domba sedang terikat oleh semak belukar, disiapkan sebagai korban. Pastikan hari-hari ini Anda siap berkorban. Anda siap memberikan yang terbaik. Kalau engkau ingin mengiring Yesus, sangkal diri, pikul salib, iring Yesus. I have desired to follow Jesus. I have desired to follow Jesus. I have desired to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini dinyanyikan oleh warga India. Waktu dia dan keluarganya mengikuti Yesus, dia diadili di depan lapangan seluruh desa. Dan si kepala desa menyuruh menyangkal. Kalau enggak dibunuh anak-anakmu, istrimu. Sampai dia sendirian, anaknya dibunuh,
istri dibunuh. Dia berkata, walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak gentar, ku tak gentar. Pastikan hari ini Anda dan saya seperti Elia sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah di dalam Allah Bapa Surgawi, dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kedua, perbaiki mezbahmu. Pastikan jangan hanya ke gereja setor muka, datang ke gereja seperti pimpinan negara tertinggi mungkin di daerah, di wilayah, datang paling telat, pulangnya duluan, belum persembahan lagi. Begitu pengkhotbah nggak enak, pura-pura ke toilet nggak kembali. Di sini nggak ada, di anggota program ini nggak ada. Sebagian di luar sana dan mungkin di sini. Ketika ada korban, bang, bukan hanya korban domba yang disembelih, air. Waktu itu air sangat mahal, disiramkan. Dan yang keempat terakhir, Elia minta api dari surga. Ya Tuhan Allah, Allah Israel, bila diketahui oleh semua orang, Engkau adalah Allah, bukan Baal. Sekarang kebalik, banyak pendeta, bila diketahui orang, saya pendeta yang terkenal. No. Kita tetap hamba. Yang terkenal biarlah Tuhan Allah kita. Kita cuma hamba. Kalau orang nyapa saya, kamu hamba Tuhan luar biasa. Loh, apanya yang luar biasa? Hamba kok luar biasa? Hamba tetap biasa. Tuhan Yesusnya yang luar biasa. Biarlah nama kita makin berkurang-kurang, nama Tuhan Yesus makin tambah dimuliakan. Yes. Sewaktu Elia, biarlah diketahui orang, Engkaulah Tuhan Allah. Api menyebar, wut, terbakalah mezbah korban. Lalu nabi-nabi palsu itu diakhiri hidupnya. Tapi ada PR lagi, hujan belum turun. Maka Elia dengan berkatakan iman, hei Ahab, pergi kamu naik kereta, nanti hujan turun. Dahsyat enggak? Supaya hujan berkat turun, tetap 4 langkah sungguh-sungguh seperti Elia tadi. Closingnya supaya hujan benar-benar turun adalah memperkatakan hujan akan turun. Perkatakan hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan pada awal kita menanam benih, hujan pada akhir waktu kita menuai. Hujan awal adalah untuk membuat tanah itu lembut. Tanah bisa ditanami dan tumbuh. Hujan akhir bisa merusak tanaman atau mengisi biji-biji gandum, biji-biji jagung sehingga semakin mantap. Pastikan hari-hari ini Anda belajar dari Elia, memperkatakan. Abraham berkatakan, kamu bukan Sarai, kamu Sarah, ibu banyak bangsa. Kamu bukan Abraham, kamu Abraham, bapak segala bangsa. Mari perkatakan imanmu. Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindaklah hati-hati supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Waktu Elia memperkatakan itu, lalu Elia berdoa. Alkitab mencatat Elia berdoa begitu sungguh-sungguhnya, kepalanya berlutut di antara kedua kakinya. Ini posisi wanita melahirkan. Bapak Ibu, saya belum pernah melahirkan dan tidak akan melahirkan sepertinya. Tapi saya, waktu istri saya melahirkan 2 anak saya jadi saksi. Saya ada di sebelahnya. Walaupun saya sibuk, saya banyak pelayanan, saya sempatkan. Waktu istri saya, yang anak pertama lebih lama. Istri saya, nggak keluar, saya ikutan juga, Dokter bilang, Bapak diem. Bapak
Bapak jangan bikin masalah lagi. Ikut-ikut ngerti enggak ada sambungannya. Oke. Anak saya pertama lahir. Anak kedua saya lebih muda, setengah jam lahir. Saya bilang sama istri saya, anak kedua setengah jam lahir, anak ketiga 3 menit lahir. Dia bilang, nggak bisa. Cukup 2, kamu aja yang lahirkan. Nggak bisa. Saya melahirkan jiwa-jiwa untuk dilawat Tuhan. Waktu Elia doa mengerang, seperti wanita melahirkan, nggak ada orang melahirkan gini, asik melahirkan, nggak ada. Dia teriak, dia mengerang, berikan hujan berkat, bukan hanya atas hidupku, keluargaku, kotaku, bangsaku, bangsa-bangsa. Dan dia berkata pada bujangnya, Jang, lihat ke arah pantai. Ada awan tidak? Bujangnya datang. Dan bujangnya bilang, Nabi, gak ada apa-apa. Oke, dia mengenal lagi, Tuhan tolong, hujan awal, hujan akhir, hujan berkat dicurahkan bersama-sama. 3,5 tahun, 7 musim Israel tanpa hujan. Oke, bujang lihat lagi. Kedua, bujang lihat lagi. Dan gak ada. Doa lagi. Ketiga, nggak ada. Doa lagi. Keempat, nggak ada. Doa lagi. Kelima, nggak ada. Doa lagi. Keenam, nggak ada. Sudah hampir putus asa. Namun, dengan mantap Eli berkata, yang ke-7 terakhir, Nabi, ada awan setelapak tangan. Cukup. Siap-siap, hujan turun. Dan kitab suci mencatat, hujan turun, Israel dipulihkan, Israel diperbarui. Israel tahu bangsa pilihan Allah. Siapa Tuhan Allah yang sejati? Bukan si Baal, si dewa-dewi hujan yang hanya omong kosong. Tetapi Tuhan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pastikan hari-hari ini kita tetap setia juga kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Sehingga hari-harimu bukan terima hujan kutuk, tapi hujan berkat. Pastikan, jangan tunda-tunda, jangan rubah orang lain, rubah dirimu. Sehingga kau siap punya karakter seperti Elia, bukan Ahab. Memang Elia sempat hampir putus asa. Tapi waktu dia naik ke gunung Horeb, ketemu Tuhan lagi, imannya diperbaharui. Kalau tonggo sampai jatuh, jangan sampai tergeletak. Pujian berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tapi Pak Pendeta, hari ini aku sudah terima hujan kutuk. Aku sakit, keluargaku sakit, aku bangkrut, keluargaku bangkrut. Stop. Waktu kau bertobat, Tuhan tetap bisa rubah kutuk itu jadi berkat. Kita masih ingat waktu Niniwe hampir kena kutuk. Ditunggang balikkan Tuhan harusnya. Tapi karena ketaatan Yunus yang hampir-hampir tidak taat, akhirnya Yunus taat dan Niniwe diselamatkan. Waktu kita berubah, Tuhan juga berubah. Waktu kita mau diperbaharui, Tuhan juga memperbaharui. Tuhan menghormati yang namanya adalah komitmen kita untuk berubah. Bapak, Ibu, Saudara, belum terlambat. Kutuk apa yang sedang mendera engkau? Sakit penyakit, Pak. Kutuk apa yang sedang menyerang engkau? Kemiskinan, keberangkutan, kegagalan. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan dan memulihkan saudara. Karena itu hari ini bukan masa lalumu, bukan latar belakangmu, tapi keputusanmu hari ini.
bertobat dari dosamu, bertobat dari segala kesalahanmu. Yang masih selingkuh, berhenti. Yang masih korupsi, berhenti. Yang masih free sex, berhenti. Yang masih tipu sana, tipu sini, berhenti. Yang masih ibadah dengan ibadah yang palsu, berhenti. Melayani dengan motivasi yang salah, berhenti. Ayo bertobat. Dan waktu kau bertobat, kau akan diperbaharui. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan, mengiring Dia. Beri dirimu dibaptis, dan kau menjadi muridnya. Sebelum kita berdoa, di layar kaca saudara ada nomor-nomor yang bisa Anda hubungi untuk Anda bisa sharing kesaksian, dan kita berdoa bersama. Dan bukalah hatimu, bukalah tanganmu. Melalui program ini kau terima jamahan Tuhan. Bapak Surgawi, setiap tangan yang dibuka, hati yang dibuka, jamah mereka spesial. Hujan kutuk boleh pernah terjadi. Tapi waktu kami mau bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami, maka hujan berkat dicurahkan. Bahkan janjinya seperti di Yoel pasal 2, 23, hujan awal, hujan akhir, hujan berkat awal, hujan berkat akhir dicurahkan bersama-sama. Dan kami siap, bahkan seperti Elia, akhirnya kami diangkat rapture ke surga, dimuliakan bersama Dia dalam nama Yesus. Amin. Salam miracle. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
Berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku.
berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.